Nah, kemudian kita masuk ke 5 kesalahan yang dapat kita lakukan ketika menamai sebuah proses bisnis. 5 kesalahan yang dapat kita lakukan ketika menamai proses bisnis. Saat membuat model alur kerja, setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Memberi nama pada proses bisnis jelas merupakan bagian inisiatif manajemen proses bisnis yang sukses. Nah, berikut adalah 5 kesalahan ketika kita menamai proses bisnis. Yang pertama, the name is meaningless, atau juga nama itu tidak ada artinya. Nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan proses yang disebutkan, atau jika itu adalah tugas, menjelaskan hasil penyelesaian tugas. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang mengkonfirmasi bahwa mereka telah memesan produk tertentu, dan nama proses yang baik adalah bisa kita buat seperti kirim email konfirmasi pelanggan. Yang kedua, the name is too long or too short, atau juga nama tersebut terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum untuk penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak juga. Nah, dalam contoh email konfirmasi yang sebelumnya, kirim email, itu adalah nama yang terlalu pendek dan terlalu luas untuk berguna. Sementara apabila kita menamai periksa produk, masih ada. Kemudian isi template email dan template email selesai kepada pelanggan tersebut terlalu panjang dan terlalu rinci. Nah, dalam kasus terakhir, yang terbaik adalah memecah proses menjadi tugas-tugas komponennya dan memberi nama masing-masing. Kemudian, yang ketiga adalah the name is inconsistent, atau nama tersebut tidak konsisten. Jika kita menyebutkan suatu proses, satu hal dalam satu model proses bisnis, tetapi sesuatu yang berada di dalam model lainnya, kita segera mengingatkan kemungkinan atau kebingungan dan frustasi di antara manajemen dan staf. Penting juga untuk menjaga konsistensi dalam model proses bisnis tertentu. Jika jenis proses atau tugas yang sama muncul lebih dari satu kali. Nah, kemudian yang keempat adalah the name is too vague, atau nama terlalu samar. Jadi setiap proses atau nama tugas harus didasarkan pada kata kerja tertentu dengan kata lain atau kata yang melakukannya. Misalnya, kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan. Proses atau nama tugas yang ditulis dengan buruk akan mencakup kata-kata seperti kelola, lakukan, proses, pegangan, fasilitasi, dan yang lainnya. Karena kata-kata ini menyampaikan bahwa suatu tindakan diperlukan, tanpa benar-benar dengan jelas menyatakan apa tindakan itu. Dan yang kelima adalah the name was decided by one person, atau nama diputuskan oleh satu orang. Pada perencanaan proses bisnis, ini kegiatan kolaboratif yang fundamental. Dengan demikian, kita harus bekerja dalam mendefinisikan dan memberikan nama proses bisnis dan tugas dalam suatu grup. Meskipun dapat menjadi sumber daya yang intensif, ini dapat membantu semua karyawan dan manajemen di dalam suatu organisasi.
atau setidaknya di bidang bisnis yang relevan, memahami alasan di balik setiap nama. Jadi agar satu organisasi tersebut dapat menjadi sumber daya yang intensif, kita harus memberikan suatu nama yang baik yang diputuskan oleh satu orang.